Halo semuanya, balik lagi dengan Kuklas Hobi. Video ini adalah figur pre-order roundup episode ke-57 untuk figur pre-order yang di-announce di bulan Desember 2023, week 1 dan 2. Ini adalah list dari figur-figur yang akan saya bahas di video ini ya. Mudah-mudahan pilihan saya akan menarik buat kalian nonton. Untuk figur yang nggak saya bahas, tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan feature figur-figur ini menjelang akhir video ya. Jadi tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita lihat figur pertama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah SA Figures Makima dari Chainsaw Man. Ini figur Makima yang bisa dibilang saya lebih nantikan ya dibandingin Figma-nya. Untuk penampilan menurut saya bagus. Yang saya suka tentunya dari figur Makima ini datang dengan coat-nya dia. Coat-nya ini dari bahan cloth dengan ada kawat di dalam, jadi bagus untuk ngeposein figurnya ya. Untuk dari faceplate yang didapat menurut saya udah cukup bagus dari sisi jumlah dan variasinya. Salah satu kelebihan dari Figma Makima ini adalah dari sisi harga yang relatif lebih murah di 8.800 yen dibandingin dengan Figma di 11.000 yen ya. Dan di sini dia juga dapat leg part yang bisa diganti untuk posisi jongkok. Ini bagus. Lalu ada hand part yang juga memegang lollipop. Jadi overall menurut saya dari sisi penampilan udah bagus dan parts-parts yang didapat pun sudah cukup menarik ya. Overall menurut saya figur SAF Makima ini sangat menarik banget untuk di pre-order. Next kita akan lihat dua figur yang bisa dibilang dirilis ulang tapi dengan edition yang berbeda. Ini adalah SA Figures Naruto dan Sakura yang versi Naruto 99 edition. Naruto 99 adalah karakter popularity vote yang berakhir dengan Minato sebagai nomor satunya, Sakura ada di nomor 3 dan Naruto di nomor 6. Versi SA Figures-nya ini berdasarkan original illustration yang kalian bisa lihat di sini ya. Di sini figur Naruto dan Sakura dapat beberapa faceplates baru dan ada beberapa tambahan aksesoris juga. Untuk Naruto tentu saja dia datang dengan bendera Naruto 99 ini. Lalu yang lucu ini juga adalah faceplate Naruto dengan muka yang pasti ditonjok oleh Sakura ini ya. Sakura juga dapat beberapa faceplates yang berbeda dan untuk Sakura yang jelas kelihatan selain faceplates adalah X-nya yang besar ini. Selain itu dia juga ada hair part replacement yang buat replicate posenya di original illustration ya. Overall menurut saya ini edition yang cukup menarik buat figur SAF-nya Sakura dan Naruto ya. Yang berikutnya adalah Nendoroid Endeavor dari My Hero Academia. Ini menurut saya sih udah kelihatan bagus ya Nendoroid-nya. Seperti Nendoroid My Hero Academia lainnya, figur Endeavor ini juga datang dengan speech bubble plate-nya. Dan dari luka yang ada di mukanya, ini adalah versinya si Endeavor setelah dia berantem melawan Nomu. Selain dari speech bubble plate, ada juga flame effect partnya yang menurut saya juga cukup oke. Memang sih dari segi parts yang dapat nggak gitu banyak banget, dan figurnya agak terlihat simple. Tapi at least menurut saya figurnya kelihatan bagus, dan terutama buat kalian yang mengoleksi Nendoroid-nya My Hero Academia, menurut saya ini cukup menarik buat Anda consider untuk pre-order ya figurnya. Tapi rasanya sih Nendoroid-nya ini akan mirip seperti Nendoroid-nya Hawks. Figurnya terlihat bagus, tapi secara parts yang dapat kurang sekali dan terlihat terlalu simple untuk figurnya. Lalu yang berikutnya adalah Nendoroid Kikuri Hiroi dari Bocchi The Rock. Si basis dan vokalis dari band Sick Hack ini adalah salah satu figur yang lumayan di-feature juga di seriesnya. Tentu saja bukan saja karena dia membantu menaikkan kepercayaan dirinya si Bocchi, tapi juga karena kelakuannya ya. Pasti kalian sudah tahu dia orangnya seperti apa dari faceplates dan parts dari figurnya dia ini. Karena dia adalah seorang member band, figur Nendoroid-nya tentu saja datang dengan bass gitarnya. Dan bass gitarnya di sini menurut saya juga sudah kelihatan cukup bagus. Tapi tentu saja dia terkenal sebagai seseorang yang suka minum alkohol di seriesnya. Dan di sini ada dua parts yang mendukung untuk kelakuannya ini ya. Ada satu botol alkohol di sini dan ada Onikoro yang setelah saya search adalah sake di dalam kotak yang seperti orange juice. Menurut saya figurnya ya terlihat simple, tapi faceplates dan partsnya lumayan lucu juga untuk ngeposein figurnya seperti yang kita lihat di series ya. Berikutnya adalah Nendoroid Rani dari Elden Ring. Rani adalah salah satu karakter di Elden Ring yang menurut saya cukup menarik, dan dia juga ada satu ending yang khusus didedikasi untuk dia juga ya. Nendoroid figurnya Rani di sini sudah terlihat cukup bagus. Dari tangannya, mukanya, outfitnya, secara keseluruhan figur ini sudah terlihat bagus. Dia ada lower body part untuk berdiri dan juga duduk, dan untuk parts yang didapat menurut saya juga cukup menarik ya. Dia dapat hand part dengan Dark Moon Ring. Ini adalah salah satu item yang kalian bisa kasih ke dia di quest lainnya dia, yang tentu saja ini salah satu quest untuk dapat endingnya dia. Tentu saja abis itu figur ini dapat Dark Moon Greatsword. Ini adalah item yang bisa kalian dapat setelah kalian menyelesaikan questnya si Rani ini ya. Overall terlihat bagus figurnya dengan parts yang menurut saya juga cukup menarik. Yang terakhir adalah RFXJ Toji Fushiguro 1/8 scale dari Jujutsu Kaisen. RFXJ Jujutsu Kaisen biasanya memang terlihat bagus-bagus dan figurnya si Toji ini juga kelihatan bagus ya. Di sini pose figurnya dia adalah battle pose dan terlihat juga ada senjata dia, Inverted Spear of Heaven dan ada inventory curse-nya. Di sini secara sculpting overall sih udah kelihatan bagus ya.
baik untuk Toji dan inventory curse-nya. Di sini sudah kelihatan bagus, sesuai dengan standar dari figur-figur RFXJ yang memang sculptingnya kebanyakan terlihat sangat bagus. Inventory curse-nya di sini bisa dicopot ya, jadi untuk memberikan look yang berbeda untuk figur si Toji ini. Overall secara penampilan ini kelihatan bagus, base-nya lumayan standar untuk Jujutsu Kaisen RFXJ figure, senjata dan inventory curse-nya kelihatan bagus, dan di sini inventory curse-nya juga bisa dicopot. Menurut saya ini figur yang cukup menarik ya. Sampai sini aja untuk figur Produce Run-Up episode ke-57 ini. Mudah-mudahan pilihan figur yang saya pilih untuk bahas cukup menarik buat kalian nonton. Saya mau kasih tau dulu, kalau nggak akan ada figur Produce Run-Up episode 58 di akhir bulan ini, karena saya sedang pergi liburan ya. Jadi figur Produce Run-Up video akan balik lagi di Januari seperti biasa. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk figur yang saya nggak bahas tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan feature figur-figur tersebut habis ini. Jadi nonton videonya sampai habis ya. Jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.